Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kaylin Sharon Amelia Otniel. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda secara singkat. Apa itu Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah hari bersejarah ketika pemuda-pemudi Indonesia mengucapkan ikrar untuk bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan dan kesatuan. Ikrar tersebut merupakan hasil rapat pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI merupakan organisasi pemuda yang terdiri dari berbagai latar organisasi. Sumpah Pemuda dilaksanakan ketika masa pergerakan nasional. Sebelum ikrar Sumpah Pemuda dibacakan, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan sebanyak 3 kali yang dilakukan di 3 gedung yang berbeda. Hasil Kongres ketiga, para pemuda ini mengumumkan rumusan teks Sumpah Pemuda yang terdiri dari 3 butir. Bunyi yang pertama yaitu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, makna dari satu tumpah darah. Tumpah darah adalah kata lain untuk tanah kelahiran. Ikrar ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi terpisah-pisah. Meski terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi hakikatnya satu, yaitu negara Indonesia. Tumpah darah di sini artinya tidak hanya daratan, tetapi juga lautan. Oleh sebab itu, ikrar tumpah darah diartikan sebagai tanah air Indonesia. Yang kedua, satu bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan berada di bawah satu pemerintahan. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Sebelum Indonesia merdeka, ada penjajah yang memecah belah bangsa. Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia harus dipersatukan, seperti yang dirumuskan pada Sumpah Pemuda sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, satu bahasa. Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa daerah yang beragam. Suatu negara membutuhkan bahasa pemersatu untuk persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan dan bisa diterima suku di Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan bangsa Indonesia, mengurangi perbedaan dan perpecahan. Teks Sumpah Pemuda mewakili seluruh pemuda-pemudi di Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan bahasa daerah, suku bangsa, asal, dan agama yang menjadi penghalang perbedaan. Lalu selanjutnya tokoh Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mewakili organisasi Pemuda Sumatera. Beliau adalah seorang sastrawan dan dikenal sebagai penulis puisi. Yang kedua, Sunario. Beliau belajar di Belanda memakai biaya sendiri dan pulang ke Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, beliau menjadi wakil organisasi Jom Java. Yang ketiga, Mr. Amir Syarifuddin. Beliau berasal dari keluarga Batak dan mewakili Jom Batang pada Kongres Pemuda II. Setelah Indonesia merdeka, Amir Syarifuddin sempat
mendudukan jabatan Menteri dan Perdana Menteri. Sekian dari saya tentang Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.